Halo saudara, kota Manado adalah kota yang tidak pernah berhenti bergerak. Manado terus berbenah diri, terus menata diri untuk menjadi sebuah kota yang maju dan pastinya mensejahterakan masyarakatnya. Dari pembangunan infrastruktur yang diupayakan selalu merata, dan juga pembenahan jalan, saluran air, hingga digitalisasi layanan publik yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Manado. Dan di sisi lain, sektor pariwisata juga ditingkatkan, mulai dari infrastruktur wisata, fasilitas diperkuat, dan juga potensi lokal yang terus diberdayakan untuk bisa mewujudkan Manado maju dan Manado dengan wajah yang baru. Lantas seperti apa kiat-kiat untuk memajukan kota Manado kini? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Diana Dwika hanya di Zona Inspirasi. Baik, untuk membahasnya saat ini di studio Kompas TV sudah hadir Wali Kota Manado, Bapak Andreu Angau. Bapak, terima kasih banyak sudah hadir di Kompas TV, baru landing ya Pak ya di Jakarta, langsung hadir di sini. Kita pastinya ingin menantikan nih, ini visi misi Bapak untuk bisa kembali memajukan Kota Manado seperti apa nih Pak? Kalau kita mengetahui Bapak ingin sekali ya terus meningkatkan infrastruktur dasarnya begitu untuk pembangunan yang berkelanjutan. Seperti apa Pak kiatnya? Jadi prinsipnya pemerintah itu ada untuk apa kan? Kan pemerintah itu ada untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sejahtera itu apa? Kan sejahtera berarti pendapatannya besar, PDRB-nya tinggi, biaya hidupnya rendah. Nah, jadi kita fokus di situ saja. Kita fokus bagaimana pendapatan masyarakat bisa tinggi, biaya hidupnya rendah. Dan hal yang terpenting itu adalah infrastruktur. Untuk meningkatkan PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kita kan perlu investasi. Investasi harus masuk sebanyak mungkin. Kita perlu ekspor namanya. Tapi ekspor dalam hal ini pariwisata termasuk. Di mana kita mau uang yang berada di dunia ini sebanyak mungkin masuk ke daerah kita. Dalam hal ini Kota Manado. Lalu konsumsi harus jalan. Nah, itu pertumbuhan ekonomi akan tinggi, PDRB akan tinggi. Nah, untuk investasi, contoh. Kita perlu infrastruktur. Tidak ada yang akan investasi contoh pariwisata. Tidak ada orang yang akan investasi pariwisata, bikin hotel dan sebagainya kalau di Manado itu jalannya rusak. Benar. Setiap hujan banjir dan lain-lain gitu. Lalu kayak pariwisata yang akan mendatangkan uang ke kita. Orang tidak akan datang berwisata di Kota Manado kalau kotanya jelek. Nah, jadi kita perlu membuat infrastruktur yang baik. Dan sekaligus waktu kita bikin infrastruktur yang baik, biaya hidup masyarakat pasti akan lebih murah. Kita perbaiki drainase saluran sehingga menghindari banjir. Kalau banjir kan biaya. Kan sofanya tenggelam, sepatunya hanyut, dan sebagainya harus beli lagi. Tapi kalau kita bisa meminimalisir itu, biayanya juga akan berkurang. Nah, jadi kita yang konkret-konkret aja, yang bisa diukur. Fokus kita bagaimana mensejahterakan masyarakat, dan hal yang sangat penting adalah infrastruktur. Infrastruktur ini macam-macam, termasuk sekolah, termasuk fasilitas kesehatan. Nah, itu kan kita harus fokus juga. Karena pembangunan bangsa tidak akan sustain kalau pendidikan dan kesehatan kita jelek. Nah, jadi sekolah-sekolah juga kita perbaiki. Mau belajar bagaimana kalau hujan lalu bocor? Benar-benar. Jadi infrastruktur ini menjadi salah satu kunci utama ya Pak ya dalam periode kedua Bapak begitu ya memimpin di Manado ini. Ya, dari periode pertama sampai sekarang. Artinya memang ini menjadi layanan dasar yang harus terus dijalankan di setiap periode pemerintahan siapapun. Iya, dan saya berharap tidak di kotak-kotak ya. Iya. Karena ini approach kita kan approach holistik. Approach menyeluruh. Jadi contoh pariwisata, ya related to infrastructure. Iya, benar. Pendidikan, related to infrastructure. Kesehatan, related to infrastructure. Iya, iya. Dan yang pasti ya Pak, di tengah sebuah upaya untuk memajukan sebuah daerah, biasanya salah satu problematika ini adalah cuaca Pak, kendalanya Pak. Dan kalau kita mengetahui, biasanya kan kendala yang sering terjadi di sana itu adalah banjir ya Pak ya. Nah, revitalisasi saluran air, drainase yang saat ini terus dilakukan itu seperti apa untuk mengatasi hal ini ya Pak ya? Kalau cuaca kan itu dari Tuhan, atas. Ya sekarang ada namanya rekayasa cuaca, tapi ya itu mainly dari atas lah. Benar. Kita harus memitigasi aja. Kan dalam hal banjir yang untuk Kota Manado ya, yang perlu dilakukan pengerukan semua drainase, anak sungai-sungai,
dan sampah. Sampah, oke. Itu masalah utama yang membuat banjir untuk Kota Manado ya. Iya. Karena Kota Manado itu secara topografi sebenarnya seharusnya tidak banjir. Karena secara topografi dia Agak langsung tinggi. turun sampai ke Iya. laut gitu. Tidak landai, tidak di. Jadi secara topografi harusnya masalah banjir harusnya minimal lah di Kota Manado. Jadi yang harus kita benahi mengeruk sedimen-sedimen baik di saluran, di anak sungai maupun di sungai, dan mengelola mengenai sampah yang masyarakat biasanya membuang sampah secara tidak pada tempatnya yang membuat dia masuk ke saluran, anak sungai dan sungai yang membuat clogging dan terjadi banjir. Ya, artinya memang dibutuhkan kesadaran dari masyarakat juga ya Pak ya, kalau pemerintahnya sudah proaktif seperti itu untuk mitigasi bencana banjir, salah satunya masyarakat juga harus aktif untuk membuang sampah pada tempatnya begitu ya. Oh iya, harus sama-sama. Harus sama-sama, Pemerintah benar sekali. dan masyarakat harus sama-sama. Pak, bagaimana upaya untuk bisa menjadikan Manado ini sebagai smart city, Pak? Kita harus tahu setiap warga yang ada di kita. Supaya kan kita bisa memberikan treatment yang tepat. Oke. Contoh masalah-masalah sosial, kita harus tahu siapa yang membutuhkan. Jangan tidak tepat sasaran, kan hal seperti itu. Jadi untuk kita pendataan lah. Smart city kita ke arah pendataan, digitalisasi. Kalau infrastruktur, Kota Manado sudah cukup. Maksudnya untuk infrastruktur layanan digital sudah cukup. Manado ini second gateway dari Indonesia. Jadi koneksi kita keluar itu, Manado ini second gateway. First gateway-nya Batam. Oke. Pernah kan seluruh Indonesia internetnya down semua karena masalah di Batam. Oke. Nah sekarang Manado jadi second gateway. Jadi kemungkinan untuk down seperti yang lalu itu karena ada second gateway Manado, kemungkinannya terminimalisir. Jadi secara kapasitas untuk infrastruktur digital Manado sudah cukup lah. Nah jadi dari pemerintah kita pakai kan yang kita perlu, yang kita perlu untuk menganalisa, untuk membuat keputusan yang tepat. Benar. Bukan untuk show off kan? Benar. Bukan untuk show off kasih lihat dan sebagainya. Iya. Kita perlu contoh CCTV. CCTV banyak-banyak, tidak ada yang analisa, mubazir. Nah kita perlu CCTV yang tepat guna, yang kita pengennya apa. Nah, dengan sekarang ada AI, ya kita mencoba mensinkronkan. Jadi bagaimana kita CCTV kita mau coba mendapati orang yang buang sampah sembarangan di tempat-tempat yang kita tahu itu langganan lah, yang kita sudah larang tetap dibuang. Nah, tapi itu kita harus pakai CCTV, kita harus pakai AI supaya tidak perlu kita pelototin terus. Yeah. Bisa dari CCTV itu dengan AI bisa memberikan alert ke kita kalau ada kejadian yang seperti kita mau. Nah, dengan begitu mungkin kita bisa pakai face recognition, kita nggak terlalu susah mencari pelaku-pelaku itu, termasuk tindak kriminal ya. Pak Wali, kalau kita berbicara tentang Manado itu nggak afdol kalau kita nggak ngomongin wisatanya nih Pak ya. Iya. Boleh kita akan bahas tentang wisata di Kota Manado boleh. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ada kembali di Zona Inspirasi, masih bersama Wali Kota Manado, Bapak Andre Ango. Bapak, ngomongin masalah pariwisata, saya pernah ke Manado tahun 2012 lalu. Dan di sana sangat menikmati, harus ke sana lagi artinya ya Kompas TV. Iya, menikmati Bunaken gitu kan. Indah sekali gitu Pak ya, pemandangan dasar lautnya. Selain Bunaken apa aja sih Pak sekarang yang menjadi wisata unggulan di sana Pak? Yang paling unik emang Bunaken. Oke. Yang mungkin masih tak terkalahkan yang kayaknya. Mungkin kemungkinan Diana tidak banyaklah tempat di dunia ini yang akan dapat seperti itu. Yang paling unik Bunaken. Lalu kan kita kotanya indah. Kita membuat destinasi-destinasi, tapi ya yang menciptakan crowd lah gitu, mengandalkan view. Wisata alamnya, dan ya tentu masyarakatnya lah ya. Kan wisata itu experience, Iya. mengexperience suasana,
bukan hanya foto di objek wisatanya. Benar. Dengan era AI sekarang, era teknologi sekarang, kalau cuma foto bisa diedit. Iya, benar-benar Pak. Tapi bagaimana kita experience, jadi kulinernya, kita berinteraksi dengan masyarakatnya. Dan untuk Kota Manado, saya sih cuma mendengar ya, saya kan memang lahir besar di Kota Manado. Tapi dari teman-teman yang dari luar, mereka cukup mengapresiasi masyarakat Kota Manado yang ramah dan welcome. Kulinernya enak-enak Pak. Kulinernya juga. Nah lalu Kota Manado itu kan dikelilingi oleh daerah sekitar, Minahasa, Tomohon, Minahasa Utara. Dan di mereka itu banyak juga tempat destinasi wisata. Dan kita ini satu kesatuan. Oke. Orang yang datang ke Manado, kemungkinan besar mereka ke daerah ke Minahasa Utara, Minahasa, Tomohon. Orang yang ke daerah Minahasa, Tomohon, Minahasa Utara, mereka pasti ke Sekalian Manado. ke Manado. Oke. Jadi ini kita satu kesatuan. Iya, kalau di Manado sendiri memang sangat terkenal dengan pesona bahari dan juga wisata religinya ya Pak ya. Ini satu hal lagi Pak, yang ini rencananya katanya akan ada pasar wisata Bunaken ya. Bisa dikasih gambaran ini seperti apa? Pasar wisata Bunaken di sana Pak? Pasar wisata Bunaken itu udah ada. Oke. Nah itu program dari Kementerian Perdagangan. Jadi sebelum COVID, Manado itu menerima sekitar 200.000 turis. 200.000 turis per tahun ya. Bali sekitar 5-6 juta lah. Nah. Tapi Manado 200.000 itu turis China per tahun. Dan secara growth itu cukup tinggi karena dari sebelumnya cuma sekitar 15.000. Oke. Dari 15.000 dalam waktu sekitar 2 tahun, 3 tahun dia naik sampai 200.000. Nah, jadi dari Kementerian Perdagangan mempunyai konsep pasar wisata. Jadi itu konsepnya di mana turisnya datang ke situ, dia bisa berbelanja souvenir, barang-barang UMKM yang dari warga Manado dan sekitarnya, dan dia bisa spend di situ. Nah itu konsep besarnya dari konsep besarnya. Sekarang memang belum maksimal jalannya karena turis yang balik belum seperti saat sebelum pandemi. COVID. Nah jadi kita harus kerja keras ini mendatangkan turis, tapi sudah mulai penerbangan dari China udah ada beberapa, ada yang komersil, ada yang charter. Kita mulai Oktober ini akan ada penerbangan charter dari Korea yang membawa turis juga. Nah, dengan semakin banyak itu, kita akan bawa mereka di pasar wisata itu, dan di situ ada UMKM kita yang akan jualan. Kita harus membuat wisatawan itu spend dengan bukan dipaksa, tapi kita menyodorkan servis yang baik, kita menyodorkan produk macam-macam supaya dia spend. Kalau dia datang lalu nggak ada produk yang unik, yang baik yang kita tawarkan, ya dia nggak spend, kita rugi. Nah jadi itulah konsep pasar wisata, bagaimana wisatawan datang, dia bisa berbelanja produk UMKM dari masyarakat Manado dan sekitarnya di situ. Lantas seperti apa bentuk pendampingan untuk bisa menggait potensi-potensi lokal UMKM di sana, supaya akhirnya bukan hanya wisatanya nih Pak yang bertaraf internasional atau dunia, tapi juga UMKM-nya di sana tadi Pak? Kita memberikan pelatihan-pelatihan, kita bikin IKM Center, yang kita menyediakan kalau mereka mau beli sendiri-sendiri mesin-mesin itu mungkin tidak ekonomis ya, tapi jadi kita sediakan dan mereka bisa datang difasilitasi ya Pak ya? Ada di IKM Center kita. Oke, jadi ada pelatihan, bahkan bukan hanya pelatihannya saja, alat-alatnya juga bahkan disediakan gitu ya Pak, sehingga UKM-UKM itu bisa naik kelas begitu ya, bisa bertaraf internasional seperti itu. Packaging mereka baik, kualitas dari produk mereka baik, supaya menarik untuk dibeli kan? Iya, artinya memang ketika kita kan mencoba untuk menarik kembali ya Pak ya, wisatawan yang sebelum pandemi dulu banyak membanjiri Manado begitu ya. Artinya memang tadi seperti yang Bapak sampaikan, infrastruktur wisata sudah diperbaiki. Fasilitas-fasilitas juga pastinya harus ditingkatkan ya Pak ya di sana, fasilitas wisata. Seperti apa Pak yang menjadi target Bapak sejauh ini? Apa ada tantangan tertentu nggak Pak untuk sektor pariwisatanya? Ya, tantangan-tantangan pasti ada lah ya. Ya, kita perlu konektivitas. Konektivitas.
Tapi udah mulai datang kan, yang dari China, ini mau dari Korea. Tapi ya kita mau usahakan itu harus sustain. Benar. Nah, jadi bagaimana kita memadukan itu supaya waktu konektivitas itu ada, dia secepatnya bisa untung. Karena jalur itu akan tutup kalau dia tidak untung. Nah, jadi kita sama-sama kita support dengan pelaku-pelaku usahanya. Kita mau pastikan bahwa nanti dia berlanjut. Jadi contoh yang rute-rute penerbangan yang dari China saat ini, kita mau usahakan dia jangan sampai tutup gitu. Termasuk yang Korea nanti akan buka, kita akan usahakan dia supaya jangan sampai tutup gitu. Kita bantu promosi, dan tentu kita bantu jaga Kota Manado. Supaya kan begitu tamu-tamu yang sudah datang pulang, dia merekomendasikan teman-temannya, dan dia sendiri mungkin datang lagi gitu. Jangan sampai dia datang, dia pulang bawa berita buruk, wah jelek untuk kita. Tidak akan berkelanjutan kita itu. Iya, artinya memang SDM yang ada di Manado juga pastinya harus terus di-train ya Pak ya, untuk bisa memberikan kita harus suasana train yang SDM nyaman gitu ya. Untuk tapi memang secara saya mendapat masukan-masukan, secara base masyarakat Kota Manado itu supporting lah untuk pariwisata, karena masyarakatnya ramah gitu. Tapi ya kita harus tetap melatih mereka. Iya, artinya pemirsa Kompas TV ini juga harus tahu kalau berwisata nggak cuma di Bali, tapi harus coba juga di Manado. Ya, harus ke Manado dong. Memang penerbangannya hampir 3 jam lah ya. Iya, tapi worth it lah harusnya. Baik, kita masih akan lanjut ke, saya sudah membuktikan di sana keindahan alamnya. Kita akan bahas tentang Manado lagi di segmen selanjutnya, dan saudara jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Zona Inspirasi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih di Zona Inspirasi, Manado Maju dan Sejahtera bersama Wali Kota Manado, Bapak Andrew Ango. Bapak, ini pastinya menjadi idaman seluruh wilayah lah Pak ya, daerahnya bisa maju, sejahtera begitu. Bagaimana Bapak bisa mengkolaborasikan tentang kemajuan infrastruktur dan juga kesejahteraan masyarakat yang ada di Manado nih Pak? Tugas pemerintah mensejahterakan masyarakatnya. Dan infrastruktur ini, ini kan suatu yang holistik saya bilang. Jadi infrastruktur ini harus mensejahterakan. Ya, contoh ya, saya bilang kan, sejahtera itu pendapatannya besar, biayanya kecil, serendah-rendahnya. Infrastruktur itu salah satu angkutan publik lah, contoh. Di Jakarta, dari Duku Atas ke Lenteng Agung, itu 3.000 loh. Di Surabaya, Trans Surabaya itu yang pakai bus semua, dia sekali bayar 5.000, dalam 2 jam dia bisa kemana saja. Di Manado sekarang ini satu rute angkot itu 6.000. Satu kali jalan ya? Satu kali jalan. Ya, dan itu juga angkot itu jalannya paling jauh dia mungkin 15 kilo. Jadi kalau dia mau pindah, dia kali 2, 12.000. Jadi dengan biaya seperti itu, pasti masyarakat Kota Manado lebih kurang sejahtera daripada di Jakarta dan Surabaya. Sebagai pemerintah, kita harus berusaha bagaimana biayanya ini kan turun gitu, supaya dia lebih sejahtera. Jadi infrastruktur itu sangat penting untuk contoh tadi, mobilisasi warga kita harus perhitungkan bagaimana supaya lebih murah. Air bersih, kita harus pikirkan bagaimana supaya masyarakat terlayani dengan baik dan bisa lebih murah. Kan kalau dia harus bor sendiri kan, dia harus beli investasi. Lalu dia harus bayar listriknya. Belum kalau rusak dan sebagainya. Jadi kita harus bikin infrastruktur yang baik. Termasuk infrastruktur kesehatan juga ya Pak ya, pastinya ya, infrastruktur kesehatan sudah. Termasuk infrastruktur kesehatan. Karena kan kita masyarakat harus sehat untuk berproduksi. Untuk bisa produktif, benar sekali. Nggak mungkin dia berproduksi secara maksimal kalau dia sakit-sakitan. Jadi masyarakat kita harus terdidik, inovatif, dan sehat. Agar supaya kita bisa bersaing dengan daerah lain dan negara lain dalam hal mensejahterakan masyarakat. Pak, yang menarik sekali nih Pak, ketika kita berbicara dengan tantangan global yang ada saat ini ya Pak, ini menjadi tantangan di seluruh dunia begitu ya Pak ya, dengan ekonomi yang saat ini
kacau kondisi geopolitiknya seperti ini kan menjadi tantangan buat Bapak juga sebagai pemerintah di daerah. Ini langkah-langkah yang Bapak lakukan seperti apa Pak supaya pembangunan ini bisa berkelanjutan nih Pak? Di balik tantangan ada peluang kan? Benar. Nah bagaimana jadi Bapak kan bisa kita selalu harus lihat peluangnya. Jadi ya untuk kita sih buka konektivitas ya. Manado perlu membuka konektivitas. Manado ini dalam jarak yang maksimal sekitar 5 jam penerbangan udara, kita mencapai ekonomi yang besar di dunia. China itu yang kedua terbesar di dunia ekonominya. Itu dalam jarak terbang 3 jam sampai 5 jam. Manado Beijing kira-kira 5 jam. Manado Guangzhou 3 jam setengah. Manado Jakarta 3 jam. Iya. Dan ini yang ekonominya besar. Nah jadi kita harus berusaha agar supaya uang yang beredar di sana bisa kita tarik. Bisa ketarik sih kemana untuk mensejahterakan masyarakat kita. Nah itu yang harus kita lakukan. Sebelum COVID, setiap tahun 200 juta warga China itu ke luar negeri. 200.000 ke Manado. Itu berarti 0,1%. Iya. Jadi kalau kita bisa mencuil 1% aja, 2 juta itu. Itu China aja, belum Jepang, belum Korea Selatan. Iya. Menarik sekali bagaimana Bapak bisa jeli melihat itu ya Pak di tengah kondisi tantangan globalnya saat ini sangat sulit begitu ya Pak ya. Artinya memang ya seperti itulah pemerintah memang harus begitu jeli dalam situasi yang sangat sulit dengan kondisi geopolitik dan juga ekonomi di dunia saat ini. Lalu apa yang menjadi harapan Bapak dan atau ajakan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Manado Bapak? Untuk masyarakat Manado, pertama saya berharap jaga kota Manado. Jaga kota Manado. Kebersihan, keamanan, kenyamanan, fasilitas publik yang sudah dibuat pemerintah dijaga. Lalu kerja keras. Ekonominya besar, kalau masyarakat tidak kerja, dia tidak akan dapat juga bagian dari situ. Nah, nanti akan ada pendatang-pendatang yang akan datang, tapi mereka bekerja kan, kita menerima. Kan legal, yang penting legal kan, datang, mereka bekerja, meningkatkan juga pertumbuhan ekonomi. Jadi etos kerja itu harus tinggi. Dan kalau sudah sukses, jangan pindah Jakarta. Harus stay di Manado. Kita harus berusaha. Saya berharap, saya bermimpi contoh kota Manado itu harus host menjadi tuan rumah, menjadi base dari perusahaan-perusahaan yang skala nasional. Ya even internasional lagi saya mau ya. Ya siapa tahu Kompas mau pindah base di Manado, Diana. Gitu ya, supaya Diana tinggal di Manado. Belanjanya di Manado Town Square, bukan di Senayan City gitu. Karena kalau, dan itu saya berharap dukungan dari pemerintah pusat lah ya. Karena sekarang kan contoh large tax office itu di Jakarta. Jadi perusahaan itu kalau dia jadi besar dengan omset tertentu, keuntungan tertentu, kantor pajaknya dia lapor ke Jakarta. Jadi dia akan cenderung memindahkan headquarternya ke Jakarta. Jadi harusnya saya berharap pemerintah memberikan insentif perusahaan-perusahaan yang sekarang ngumpul di Jakarta itu bisa diberikan mungkin tax insentif supaya headquarternya menyebar di seluruh Indonesia. Ya saya berharap kebanyakan ke Manado lah ya. Iya, gitu. benar. Supaya direkturnya tinggal di Manado. Direkturnya belanja di Manado. Kalau sekarang kan kepala cabangnya yang belanja di Manado. Lalu sama karyawannya yang mungkin gaji UMP yang belanja di Manado. Direksinya belanja di Jakarta. Nah, saya berharap itu etos kerja yang tinggi, dan kalau sudah sukses tetap stay di Manado. Makanya saya harus membuat kota Manado indah, nyaman, supaya masyarakat stay di Manado. Dan itu menjadi janji Bapak ya, Manado akan menjadi kota yang maju dan sejahtera, dan jangan khawatir investasi diharapkan bisa datang ke sana karena Bapak akan memfasilitasi ya Pak ya, dengan infrastruktur yang mendukung untuk jalan investasi, dan juga pastinya nanti untuk perizinan akan dipermudah ya Pak ya, supaya nanti kota Manado akan kaya akan investasi begitu. Bapak Wali Kota Manado, Bapak Andre Ango, terima kasih banyak sudah berbagi di Zona Inspirasi. Sukses dan sehat selalu ya Bapak. Terima kasih, sama-sama Diana. Dan saudara, demikian Zona Inspirasi kita pada kali ini. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda. Saya Diana Twika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.